suasana dalam keadaan kiamat besar itu terjadi. Jadi kami ingatkan ya, kemarin sudah kita bedah sedikit bahwa saat terjadi larinya seluruh manusia yang masih tersisa hidup ke negeri Syam, Suria, Lebanon, Yordania, dan Palestina, itulah manusia-manusia yang tersisa hidup. Saat itu Allah perintahkan malaikat Israfil, tugasmu sekarang tiup. Maka malaikat Israfil pun meniupnya. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW mengatakan seluruh alam semesta ini ada di dalam trompet sangkakalanya malaikat yang dimasukkan pangkalnya oleh malaikat Israfil ke dalam mulutnya. Antum bisa bayangkan tidak berapa besarnya malaikat Israfil itu? Ya, trompet yang ada dan dipegangnya. Kemudian saat Nabi diutus sebagai Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, trompet ini kata Rasulullah dimasukkan oleh malaikat Israfil ke dalam mulutnya. Tiap sebentar matanya menatap ke arah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan ini mau ditiup. Sementara alam semesta itu ada di dalam trompetnya. Jadi ketika ditiup, maka semua yang ada di dalam itu kita sudah bisa terbayangkan bagaimana kalau ada debu-debu ketika ada hembusan angin yang begitu kuat, apa yang terjadi? Akan saling bertabrakan, akan saling bertampangan, karu-karuan di dalam itu. Itulah bumi, itulah matahari, itulah bulan, itulah bintang-bintang dan segala macamnya. Innalillah, ya Allah, betapa dahsyatnya saat itu. Kalau satu malaikat Allah begitu besarnya. Sementara Rasulullah mengatakan malaikat Allah lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di tepian pantai, lebih banyak daripada dedaunan yang ada di muka bumi. Allah, betapa maha besarnya Allah. Sedangkan satu malaikat saja begitu besarnya. Saudara-saudaraku yang kami cintai, kita kembali kepada keadaan kiamat berikutnya. Kita dengar firman Allah di surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 13 dan ayat 14. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Apabila ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, maka Allah SWT akan jadikan bumi ini dengan seluruh gunung-gunung dan bukit-bukit, ya, seperti lepas mereka lalu dihantamkan antara satu yang lain. Semua bukit-bukit bebatuan cadas, bukit-bukit besar, bukit-bukit barisan, semua gunung-gunung yang ada di muka bumi, Allah tanggal-tanggalkan dari tempatnya, lalu Allah hantamkan kembali dengan bumi. Mereka lepas lalu Allah hantamkan kembali. Innalillah, ini maha dahsyat kaum muslimin. Apa ada kekuatan yang mampu seperti itu? Jelas jawabannya tidak ada. Kita lanjutkan kepada firman Allah berikutnya, yaitu surat Toha, surat 20 ayat 105 dan ayat 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung. Faqul, maka katakanlah, yansifuha rabbi nasfa. Gunung-gunung yang ada, bukit-bukit yang ada akan Allah ratakan dengan bumi. Ya, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat, diremas, dihancurkan, dihantamkan kepada bumi. Kemudian fayadharuha qa'an safsafa. Bekas tempat bukit tadi ada, gunung tadi ada, sudah rata licin, ya, rata serata-ratanya sama dengan daratan bumi yang ada. Selanjutnya, la tara fiha 'iwajan wala amta. Engkau tidak akan lagi ada melihat ada lembah, ada yang lebih menonjol, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala rata, ya. Betapa hebatnya, lainnya hanya sekedar gunung, bukit-bukit, sedangkan langit, matahari semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya sekedar gunung-gunung. Tapi bagi kita manusia, bom atom sekalipun ditembakkan ke sebuah gunung, paling nyompelin sedikit, nggak akan mampu menghancurkan satu buah gunung yang besar. Ya, bom nuklir kalau saatnya dihantamkan ke sebuah gunung, paling ngelombangin doang. Ya, lalu setelah itu apakah dia sanggup untuk menghilangkan gunung tersebut? Dan berapa banyaknya gunung, berapa banyaknya bukit yang ada? Sementara bagi Allah, hanya dengan satu kali tiupan sangkakala malaikat dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kita dengarkan firman Allah juga tentang bagaimana laut. Bagaimana kondisi laut saat itu? Surah Al-Infitar, surah 82 ayat 3. Wa idzal biharu fujjirat. Fujjirat. Ini seramnya luar biasa. Laut itu bagaikan meledak, ya, laut itu bagaikan meledak, bukan hanya tsunami. Kalau tsunami itu masih bergelombang istilahnya untuk menyapu daratan. Tapi ini fujjirat, diledakkan laut itu. Anggaplah 1 miliar bom nuklir
diledakkan ke Laut Pasifik, ya, Laut Atlantik umpamanya, diledakkan di sana, bagaimana keadaan air laut itu nanti? Serentak loh itu. Maka ini kalau kita mau bayangkan ke sana aja lah gitu. Fujirat. Fujirat ini adalah artinya diledakkan laut itu, ya. Dampaknya yang terjadi bagaimana dengan daratan? Hah? Bagaimana yang terjadi dengan daratan? Apabila seluruh isi bumi dengan ledakan itu Allah tumpahkan ke daratan, kita tak mampu bayangkan seberapa dahsyatnya, ya. Gunung-gunung meletus seluruhnya, laut-laut pada meledak dan menghempas dan menimbuni seluruh daratan bumi. Kita demi Allah tak mampu bayangkan. Dan janganlah sampai Allah, ya, berikan kita kehidupan pada hari-hari yang maha mengerikan tersebut. Lalu kita dengar juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana keadaan langit yang disebut dengan terbelah itu. Yauma tamurus samaa'u mawra. Surat At-Tur, surat 52 ayat 9. Pada hari itu kami jadikan langit benar-benar, ya, bergerak, bergeser, lalu berguncang dengan hebat, dan mereka semacam tamurus sama'u mawra. Langit yang begitu kokoh, langit yang begitu kuat. Sementara langit itu seperti benda rapuh yang bergerak ke sana kemari, lalu bergetar dengan dahsyat, lalu seperti mengkerut dan digulung, lalu sementara mereka habis itu dihancurkan antara satu dengan yang lain. Kemudian langit pada masa itu, pada saat kiamat, kami jadikan seperti bunga yang diremas, diperas sehingga mengeluarkan minyaknya, mengeluarkan cairannya. Allah, ya, diremas langit itu, ya, sehingga seperti daun atau bunga yang ketika diremasnya kokoknya remasan sehingga keluarlah cairannya, minyaknya. Entah seperti apa maksud Allah tentang ini nanti Allahu a'lam. Hanya demikian firman Allah yang kita sebatas mengimani saja. Demikian juga firman Allah tentang matahari tergulung, ya. Fa idza syamsu kubirat, apabila matahari digulung. Jadi matahari kan kayak kertas gitu, ya. Matahari ini kayak karpet raksasa yang maha luas di langit sana, ya, entahlah. Saya tidak mampu dan saya bukan bidangnya. Tapi yang pasti ayatnya kubirat itu memang matahari ini digulung, ya, sehingga dia membentuk bulatan kayak karpet digulung. Allahu a'lam berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak pernah memberikan kepada kita izin untuk menyaksikan kejadian itu, karena semua yang menyaksikan kejadian itu pasti hanyalah orang kafir yang terburuk yang hidup di muka bumi. Selanjutnya ibarat, bagaimana dengan bintang-bintang? Allah sebutkan di sini bintang-bintang itu berjatuhan. Lihat surat Al-Infitar, surat 82 ayat 2. Wa idzal kawakibun tatharat. Kita tahu kan berapa jumlah bintang? Maksud saya itu berapa banyaknya jumlahnya, dan itu berjatuhan. Kemana jatuhnya? Kemana jatuhnya? Kalau nggak ke bumi, kemana lagi? Mereka kan di atas kita. Kalau namanya berjatuh kayak buah-buahan berjatuhan, ya, ada yang kecil, ada yang besar, semuanya berjatuhan. Dan itu serentak menghantam bumi. Ya Rabbana, serentak menghantam bumi. Yang besarnya ada yang sebesar gunung, ada yang sebesar bukit, ada yang sebesar setengah gunung, setengah bukit, setengah bumi, dan ada yang lebih besar dari bumi. Dan itu seluruhnya berjatuhan menghantam bumi kita ini. Allahu Akbar. Kemudian semua yang percaya Allah padamkan. Matahari Allah padamkan, bintang-bintang Allah padamkan, bulan Allah padamkan. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Ini ada dalam surat Al-Qiyamah ayat 7 ayat 8. Jadi dengan apa-apa yang baru saja kita simak ini benar-benar sesuatu yang pasti akan terjadi. Waktunya kita serahkan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, ya. Kita tidak berani memastikannya, hanya saja memang ada hadis yang mengatakan kejadiannya nanti dipilih oleh Allah pada hari Jumat, ya, tapi tidak ada tanggal, tidak ada penyebutan tahun. Maka dalam hal ini kita tidak akan berani membahasnya. Tanggal berapa, tahun berapa, itu ilmunya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat Jibril pun tak tahu. Sang penyimpan wahyu dan yang mengantarkan wahyu menjadi duta resmi dari Allah, itu pun tak tahu kapan kiamat itu terjadi. Jadi jangan sok-sokan lah kalau ada umpamanya orang yang merasa hebat berani mengatakan kiamat akan terjadi, saya dimimpikan akan terjadi tanggal anu, bulan anu. Maka kita sepakat mengatakan kamu memang dajjal, kamu pendusta, penipu. Karena tidak ada